pertama sekalinya itu kita gamang Pak Rektor, benar-benar gamang. Kita guru semua tidak pernah tahu bagaimana sih cara pembelajaran daring namanya. Benar-benar nggak tahu kita waktu itu. Tiba-tiba aja langsung suruh daring. Satu-satunya daring yang ditahu oleh guru saat itu. Mendapatkan kendala itu bukan hanya guru, tetapi juga muridnya gitu. Betul. Orang tua juga. Orang tua juga iya. Nah sekarang saya pun sebagai orang tua sama melihatnya bahwa lebih sibuk. Ada 3 hal yang kemudian dilakukan oleh UTS Mengajar. Sebenarnya UTS Mengajar ini kalau di Dikti itu sebenarnya ada kampus mengajar. Cuman kampus mengajar ini lebih kepada dia mengajarkan mahasiswa yang turun gitu. Kalau di UTS Mengajar ini berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode yang ke-15 kali ini kita mengetengahkan tema tentang pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Lebih khusus untuk membahas hal ini saya didampingi oleh tamu istimewa, ya salah satu dedengkot pendidikan yang ada di Kabupaten Sumbawa, yaitu Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya sebutnya Abang aja, biar lebih mudah ya Bang ya. Iya betul, memang mudah kita nih. Jadi Pak Ahmad Yani ini adalah Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang ada di Kabupaten Sumbawa. Betul. Dan juga salah satu guru yang sekarang diangkat menjadi salah seorang pengawas pendidikan di kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk menemani saya gitu di sini ada Direktur Akademik yaitu Pak Nova Aditya Ananda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Bang Nova ya. Alhamdulillah Pak. Nambah seger aja ya. Ya, jadi teman-teman hari ini kita ingin membahas tentang proses pendidikan, khususnya pendidikan atas, menengah ataupun pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Sumbawa ini dengan kedua narasumber, di mana UTS ini salah satunya sekarang ini punya concern juga untuk membantu ya para guru yang ada di Kabupaten Sumbawa ini untuk bisa ya kontribusi lah sebagai perguruan tinggi apa saja yang bisa dibantu. Nanti Mas Adit akan menjelaskan lebih lanjut dengan program namanya UTS Mengajar. Nah, pertama kita perkenalan dulu nih dengan Pak Ahmad Yani. Siap. Nah, boleh dijelaskan kepada teman-teman Pak Yani bergabung menjadi guru itu tahun berapa, terus begitu. Kemudian apa saja yang pernah dilakukan oleh Pak Yani atau pengalaman-pengalaman bekerja. Silakan Pak Yani. Saya perkenalkan diri dulu, saya Pak Yani. Ya, Pak Yani. Itu saya dulu ngajarnya dari tahun 90. Dari 90 ya. Saya pertama ngajar itu dulu di STM Bima namanya. Di STM Bima. Akhirnya itu selama 10-11 tahun pindah ngajari Widi di SMA 1 Sumbawa. Di SMA 1 Sumbawa. Nah, setelah itu saya diminta jadi kepala di SMA 4 Sumbawa sekarang itu. Ya. Setelah itu ke SMK 2 Sumbawa, SMK 2 Sumbawa. STM, itu jadi pengawas. Kalau masalah prestasi, alhamdulillah saya itu pernah jadi finalis dari lomba kreativitas guru yang diselenggarakan oleh LIPI. Luar biasa. Nah, gitu ya. Tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Nah, saya juga peserta untuk pengawas berprestasi nasional. Berprestasi nasional. Nah, gitu pernah seperti itu. Dan kemudian Kira-kira betul. Sejak kapan jadi ketua PGRI kita? Nah, ini dia jadi ketua itu saya tahun 2020. Tapi berkecimpung di organisasi ini sejak tahun ya sekitar 12 tahun yang lalu ya. 12 jadi 10 tahun. 5 tahun saya jadi wakil ketua, 5 tahun saya jadi bidang advokasi Pak Rektor gitu ya. Jadi artinya dengan PGRI ini udah sampai sum-sumnya gitu. Jadi core of the core istilahnya. Nah, ini berbicara guru kita ini di Kabupaten Sumbawa ini Pak Yani, apalagi kita ini sekarang di kala pandemi ya. Rasanya pasti ada kendala-kendala atau mungkin seperti apa sebenarnya kondisi guru-guru kita lah secara umum di Sumbawa ini gitu. Ini kita pernah diajari oleh Yang Maha Kuasa lewat alam gitu yang belum pernah kita rasakan namanya pandemi begitu.
pertama sekalinya itu kita gamang Pak Rektor, benar-benar gamang. Kita guru semua tidak pernah tahu bagaimana sih cara pembelajaran daring namanya. Benar-benar nggak tahu kita waktu itu. Tiba-tiba aja langsung suruh daring. Satu-satunya daring yang ditahu oleh guru saat itu hanya WA. Lewat WA saja, buatkanlah grup WA, suruh tugas dan lain sebagainya. Sehingga padahal sebenarnya kan pembelajaran, istilahnya luring dengan daring itu kan pembelajaran. Kalau pembelajaran ya pembelajaran, bukan tugas. Akhirnya tidak tahu apa perbedaan antara pembelajaran dengan tugas. Setiap hari tugas terus, tidak ada pembelajaran. Gimana bisa pembelajaran WA ketika awal-awal itu. Setelah berjalan itu kan baru kita kenal Zoom namanya kan, namanya apa, Google Meet dan lain-lain sebagainya. Di akhir-akhir itu teman-teman kita sudah paham. Bahkan sekarang menurut saya sudah sangat-sangat paham. Dan itulah pembelajaran luar biasa dari Yang Maha Kuasa terhadap bangsa Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia Pak Rektor ya. Betul. Nah, namun begitu tidak semua tempat di Sumbawa ini masuk sinyal. Ada yang namanya blank spot dan lain sebagainya. Kreativitas teman-teman kami yang ada di guru-guru itu memang juga mengikuti situasi itu. Satu bisa dari rumah ke rumah, seolah dipaksakan, dipaksakan gitu ya. Mau tidak mau sudah mengikuti. Akhirnya bahasanya sinyalnya pakai sinyal dengkul dari rumah ke rumah, buat kelompok. Ada juga teman yang menggunakan HT gitu, ya di tempat ada di beberapa desa tertentu ya, betul. Ada juga dengan yang menggunakan radio gitu, apa saja yang penting itu bisa sampai lah kepada anak-anak pembelajaran tadi Pak ya. Kalau hanya tugas-tugas mungkin bisa dikirim ya, itu bukan pembelajaran. Pembelajaran namanya ya. Gitu. Yang menarik memang teman-teman semua, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan situasi terus normal. Dan sekarang memang alhamdulillah kami di Sumbawa sudah getting better ya. Saya mendengar sudah tidak ada lagi masyarakat ataupun yang sakit di di rumah sakit, saya dengar. Begitu. Jadi alhamdulillah memang benar tadi kata Pak Yani, Yang Maha Kuasa ini telah memberikan luar biasa pelajaran kepada kita semua untuk bisa berkreasi, berinovasi seperti itu. Pak Yani, kalau kita bicara tadi kelemahan-kelemahannya, yaitu misalnya tidak ada sinyal segala macam itu, gimana kira-kira waktu itu Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ini kemudian memberikan pendampingan ataupun apa yang dilakukan oleh PGRI? Begini Pak Rektor, PGRI itu memang di Jakarta itu ada namanya SLCC-nya dengan APKS namanya. SLCC itu adalah Smart Learning and Character Center. Jadi inilah yang menyusun sistem pembelajaran online semua. Itulah yang kita dilatih kita lewat online. Nah, nanti lewat APKS-nya ini nanti Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis seperti itu. Nah, nanti kita gabung di sini, itulah yang dapat pelatihan dari ya, karena kemarin itu kan kita tidak bisa langsung Pak, tetap langsung, hingga semua online semua, dan kita difasilitasi semua, teman guru kita difasilitasi begitu semua, untuk mencapai apa yang dituntut sesuai dengan situasi saat itu Pak. Tapi tetap saja ya, yang bisa online itulah yang bisa tercover. Yang nggak bisa, ya nggak bisa. Mau tidak mau harus. Kalau PGRI itu sendiri di Sumbawa ini ada berapa anggotanya totalnya gitu? Kita sekitaran 6.000-an. 6.000 ya? Iya. Dari berapa sekolah itu Pak, kurang lebih? Saya tidak terlalu dengan sekolah, karena kita dari TK, TK, SD, SMP juga ya. SMK, gitu. Jadi banyak ya sekolah. Banyak sekali. Gitu. Anggotanya adalah kurang lebih 6.000 ya orang. Cukup banyak juga guru-guru kita yang terdampak gitu ya. Jadi tadi ada pendampingan dari PGRI, SLCC tadi APKS, untuk APKS gitu ya. Oke, nah teman-teman semua, ini luar biasa pembelajaran dari adanya pandemi, kemudian PGRI juga sudah sangat banyak membantu kendala-kendala tersebut, karena yang mendapatkan kendala itu bukan hanya guru tetapi juga muridnya gitu. Betul. Orang tua juga. Iya. Nah, sekarang saya pun sebagai orang tua sama melihatnya bahwa lebih sibuk orang tua dibandingkan anaknya juga gitu, sibuk semua. Tetapi kemudian banyak hikmah ya Pak ya. Betul.
banyak hikmah yang mungkin kita bisa dapatkan, terutama juga masalah kedekatan orang tua dengan anak. Mungkin ya, orang tua menjadi lebih banyak care terhadap pelajaran-pelajaran anak di sekolah gitu ya. Nah, untuk hal ini sebenarnya ada satu solusi dari UTS, yaitu dengan adanya program UTS Mengajar. Nah, untuk membahas hal ini ada Direktur Akademik Mas Nova Aditya. Nah, saya ingin berbincang dengan. Nah, Mas Adit, tadi mendengar pembicaraan dari Pak Yani, Ketua PGRI kita, bahwa memang kendala-kendala di lapangan itu luar biasa ya dalam hal proses pembelajaran tadi. Kalau hanya memberikan tugas itu mudah, tapi proses pembelajaran itu. Nah, kenapa inisiatif UTS Mengajar ini kemudian menjadi satu solusi menurut Mas Adit? Gitu. Silakan Mas Adit. Baik Pak Rektor, Pak Yani, jadi kami dari UTS itu seperti yang Pak Rektor sampaikan tadi, membuat program namanya UTS Mengajar gitu. Nah, UTS Mengajar ini sebenarnya adalah program yang didesain untuk yang seperti tadi, menyelesaikan sebenarnya ada gap di antara pembelajaran saat ini, di mana di masa pandemi seperti saat ini itu masalah yang timbul adalah susahnya siswa belajar karena nggak bisa datang ke kelas, kemudian kita juga belum terbiasa dengan yang namanya pembelajaran daring, sehingga ini ada gap antara efektivitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Nah, UTS Mengajar ini sendiri Pak Yani adalah program yang didesain untuk kemudian membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran daring tadi. Konsepnya jadi mahasiswa ini nantinya akan datang ke sekolah untuk kemudian membantu guru, bukan menggantikan guru, tapi membantu guru untuk menyampaikan materi di sekolah gitu. Materi pelajaran ke sekolah. Itu sebenarnya konsep dari UTS Mengajar itu sendiri. Ya. Gitu. Selain itu, tapi kan tidak hanya daring ya, tapi juga luring juga tetap dilakukan. Jadi ya. Dia bukan hanya daring, dia luring membantu. Jadi mahasiswa ini saat ini kami sudah tempatkan di 10 sekolah, kerjasamanya 5 SD dan 5 SMP. Gitu. SD-nya itu SD Kapasari, SMP Muyuhulu, kemudian SMP 1 Unteriwes, SMP 2 Unteriwes, gitu. Kemudian ada di Sebewe, ada SMP 1 ya. Batu Lantai ya? Ya, terus SMP 1 Batu Lantai sama SD Batu Lantai. Di sana kami tempatkan, kemudian itu kemarin itu atas saran dari Diknas sendiri untuk penunjukan sekolah yang akan menjadi mitra dari UTS Mengajar. Nah, menarik ini yang disampaikan oleh Mas Adit. Terus Mas Adit, apa saja yang dilakukan oleh teman-teman itu? Apa materi-materi yang diberikan kepada teman-teman adik-adik kita di sana? Tapi tadi ya, tanpa menggantikan guru sebenarnya. Ini hanya untuk membantu guru ya. Benar. Nah, itu apa saja materi-materinya mungkin bisa dijelaskan? Nah, untuk materi UTS Mengajarnya sendiri Pak Yani, itu kita bagi mengajar sama non-mengajar materinya. Nah, mengajar itu dia membantu guru tadi, sama plus ada materi UTS Mengajarnya sendiri. Ada 8 materi dari UTS Mengajar yang saat ini kita terapkan itu 3. Yang pertama literasi dan numerasi, itu kemudian protokol hidup sehat, dan yang ketiga itu public speaking. Nah, public speaking ini kita terapkan di pembelajaran untuk anak-anak SD dan SMP, sehingga teman-teman siswa-siswa itu berani untuk berbicara di depan publik, berani kemudian mengutarakan apa yang menjadi tujuannya dia, apa yang ingin dikatakan dan lain-lain. Itu sebenarnya tujuan dari public speaking itu menumbuhkan keberanian dari siswa-siswa untuk berbicara di depan publik. Nanti di ujungnya Pak Rektor, kita juga akan adakan lomba untuk public speaking ini SD se-Kabupaten Sumbawa gitu, dan SMP se-Kabupaten Sumbawa gitu. Outputnya nanti dari kegiatan UTS Mengajar itu sendiri. Dilakukan selama berapa lama ini Mas Adit? Pelaksanaannya itu karena kita ini kan anak sekolah ini masuk sampai Desember ya Pak Yani ya. Sampai awal Desember ya, efektifnya kami berada di sekolah itu 8 minggu Pak Rektor. Sekitar 2 bulan. Ya. 2 bulan ya, ini untuk di daerah. Oke, Mas Adit tadi menarik juga. Sekarang kan tentu saja dibimbing oleh dosen-dosen. Benar, dosen-dosen. Ada dosen-dosennya juga di sana. Dosen-dosennya juga. Mungkin kalau dosen-dosen bisa ikut serta misalkan berbagi ilmu terkait misalnya
proses penelitian atau apa misalnya? Sebenarnya selain dari siswa tadi seperti Pak Rektor sampaikan, dosen juga terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi dosen itu akan ada 3 sebenarnya kegiatan besarnya di situ, dosen, mahasiswa. Kemudian kegiatannya adalah mahasiswa membantu guru, dosen membantu mendampingi guru untuk membuat karya tulis ilmiah. Kemudian dosen juga membantu sekolah dalam sistem manajerial di sekolah, Pak Yani. Jadi ada 3 hal yang kemudian dilakukan oleh UTS Mengajar. Sebenarnya UTS Mengajar ini kalau di Dikti itu sebenarnya ada kampus mengajar. Cuman kampus mengajar ini lebih kepada dia mengajarkan mahasiswa yang turun gitu. Kalau di UTS Mengajar ini berbeda. Gitu. Jadi dia tiga kegiatan itu bukan hanya kepada siswanya, tapi kepada gurunya juga, kemudian didampingi untuk membuat karya tulis ilmiah. Kemudian dalam sisi manajerial sekolahnya sendiri itu juga kemudian dilakukan pendampingan. Kira-kira sistem informasi seperti misalkan sistem informasi keuangan bisa dibantu oleh dosen untuk kemudian membangun sebuah sistem itu di sekolah tempat yang menjadi mitra dari UTS Mengajar. Ya. Makasih Mas Adit penjelasannya tentang UTS Mengajar, dan ini merupakan satu upaya dari UTS untuk juga berkontribusi di masyarakat ya. Mahasiswa menjadi bisa kontributif ya, solutif juga, karena kan mahasiswa katanya agen of change ya, agen perubahan, sehingga dia bisa belajar di masyarakat. Inilah yang kemudian digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai suatu upaya untuk dalam flagship Kampus Merdeka. Jadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus gitu. Benar ya Mas Adit ya. Oke, saya seru sekali tadi pembicaraan dengan Mas Adit. Saya ingin berbincang lagi dengan Pak Yani tadi dengan pengalaman Pak Yani dan kemudian dengan pandemi ini. Kira-kira Pak Yani soal masalah pembelajaran ini apakah akan dilakukan secara blending gitu misalkan antara luring dan daring atau bagaimana rencananya? Nah begini ya Pak Rektor, itu kan semuanya domainnya pemerintah kan? Betul. Kalau kami PGRI itu adalah dari segi keorganisasian, memposisikan dirinya sebagai mitra strategis bahasanya. Mitra strategis. Apabila memang kebijakan itu baik buat pendidikan, buat bangsa ini akan didukung sepenuhnya. Ya, betul. Artinya silakan nanti membuat, tetapi paling tidak dari situasi ini 90% teman kita guru Pak sudah melek teknologi. Ini yang paling penting, poin paling utama, karena bagaimanapun juga dulu sebelum ini, sebelum terjadi ini mereka boleh dibilang enggak mau tahu gitu loh Pak. Kalau sudah ya udah umur 50-an lah, anggapnya sudahlah kita tunggu yang muda-muda. Sekarang kemarin kan mau tidak mau kan harus lakukan. Mereka punya laporan dan lain sebagainya, sehingga semua belajar di situ. Gitu. Di samping itu juga memang kalau besok itu misalkan saja ini berjalan baik gitu, paling tidak teman kami guru itu sudah siap loh Pak. Artinya katakanlah jika sekiranya dia itu berada di luar karena situasi tertentu bisa melakukannya. Atau katakanlah misalnya mereka sakit, kalau selama ini misalkan saja ada guru sakit misalnya. Teorinya sih gampang, ada guru pengganti. Tapi tidak pengganti, hanya memberi tugas-tugasnya kan gitu Pak. Selama ini loh ya. Nah dengan adanya ini kan sudah berbeda. Artinya kalau hanya sekedar memberi tugas, mereka bisa langsung secara langsung. Paling tidak dia paham apa yang diberikan dibandingkan dengan guru lain memberi tugas. Walaupun barangkali topiknya paham juga, tetapi pasti materinya tidak pas. Tapi kalau diberikan oleh gurunya sendiri jika tidak bisa masuk karena sakit itu paling tidak pas secara materi. Dan nanti ketika mereka datang juga bisa nyambung. Nah, itu paling tidak seperti itu menurut saya yang bisa saya tangkap Pak Rektor nanti. Nah, dari pengawasan Pak Yani sendiri ya, sebagai kan Bapak sebagai pengawas juga di KCD, bagaimana melihat mengevaluasi lah hasil pembelajaran selama ini, selama pandemi kurang lebih 1 tahun, hampir 2 tahun lah kita anggap seperti itu. Itu seperti apa Pak hasil evaluasinya? Apakah misalnya proses pembelajaran itu, materi-materi yang ini disampaikan tuh berapa persen lah yang ditangkap oleh siswa, ataupun bagaimana evaluasi dari Bapak terkait dengan pembelajaran daring selama ini? Mungkin masing-masing, karena saya di SMK.
Kalau di SMK nggak bisa sampai 50%. Nggak bisa sampai 50%. Mengapa saya bilang gitu? SMK itu kan 60% adalah praktek. Prakteknya 40% saja. Yang bisa berjalan kan yang 40%-nya aja. Betul. Yang 50% hampir nol. Ya. Artinya memang nggak sampai 50% kalau katakanlah begitu. Ya. Syukurnya teman itu gini Pak Rektor yang memang harus diakui, mereka itu mampu melakukan dengan misal 5 orang per hari gitu Pak, 5 orang per hari jadi datang ke praktek, dijaga jarak, jaga jarak, gantian 5 orang seperti itulah kira-kira, sehingga dengan prokes dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan. Namun begitu ya saya bilang nggak sampai 50% kalau SMK. Kalau SMA mungkin bisa sampai 75% kalau SMA. Karena semua umumnya teoritis lah. Kalau kita di SMK ya nggak bisa begitu. Nggak bisa juga ya. Akhirnya memang ya nggak ada jalan lain waktu itu teman-teman dengan kreativitas ya ada. Yang namanya tahu lah Pak Rektor yang dinamakan skill itu nggak bisa. Nggak harus Bang biarpun dia lihat video 100 kali. 100 kali aja nggak bisa ya. Nggak bisa Wah. Kalau nggak namanya pegang anut ya harus dipegang dirasa. Oh gini pasang baut sudah tahu kan nggak bisa Pak Rektor gitu kalau di praktek loh Pak. Nah itulah yang juga kemudian sama dampaknya juga dengan kami di kampus karena kita juga punya jurusan-jurusan yang berbasis engineering sehingga memang apa yang dirasakan oleh Pak Yani dan guru-guru juga dirasakan oleh para dosen khususnya dosen yang berbasis saintek karena ada praktikum dan lain sebagainya. Tetapi memang kami kemarin ada kebijakan untuk praktikum memang seperti yang Bapak juga ya, kita memperbolehkan tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. So far sih alhamdulillah ya kita berhasil bagus ya. Oke, selanjutnya Pak Yani ini kan kita mungkin tidak tahu juga ya, hanya Allah yang tahu pandemi ini kapan berakhir, tapi sekarang sudah membaik. Kira-kira Pak Yani ke depannya ini ya, apakah metode ini kemudian akan tetap dipakai dalam 1 semester ke depan ini Pak Yani? Atau metode blending tadi yang kemudian maksudnya metode daring tadi atau mau blending ada tatap muka sekarang sudah mulai tatap muka ya? Sudah mulai tatap muka. 50%. Evaluasinya gimana Pak? Masih oke ya? Artinya kalau sudah 50% masuk kan ini sekarang menggunakan ganjil genap. Gimana? Ganjil hari ini, besoknya genap dan seterusnya seperti itu. Atau mungkin sistem shift ya terserah bagaimana kondisi sekolah. Dengan model semacam ini paling tidak anak itu interaksinya kan sudah naik nih sekarang, interaksinya sosialnya sudah naik. Yang kedua jelas kemampuan praktek anak juga naik gitu. Dan kita sekarang untuk SMK ini sedang PTS penilaian tengah semester, sekarang. Nah kita akan lihat karena yang kemarin yang PTS ini juga memang sangat sedikit waktu Pak Rektor, sangat sedikit kita. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah begini terus bisa berjalan baik-baik semua. Kita berharap enggak ada jalan lain lah. Satu-satunya jalan itu udah hilang murka cukup lah. Ya Tuhan, pokoknya kita sudah cukup belajar dari situasi inilah. Sudah kita mahir lah pokoknya. Udah mahir kita. Itu yang kita harapkan. Dan PGRI sebagai satu organisasi persatuan guru pasti terus juga mempersiapkan jelas, kira-kira ya. Jelas. Untuk membantu dan itu akan terus kita lakukan karena memang keberadaan kami sebagai organisasi yang meningkatkan kompetensi mana bagian yang kami lihat kurang sampaikan kepada kita terus latih seperti itulah yang utama pekerjaan kami. Iya. Nah Mas Adit saya ingin tanya ke Mas Adit. Oke Mas Adit tadi kan disampaikan oleh Pak Yani ya bahwa pembelajaran tadi disampaikan evaluasi itu mungkin sekitar 50% Mas Adit. Nah sekarang ini challenge sebenarnya buat UTS Mengajar nih. Bagaimana dengan UTS Mengajar ini pembelajaran tentu saja bisa lebih meningkat lagi sampainya gitu kepada teman-teman adik-adik kita. Nah, menurut Mas Adit gimana? Kira-kira memungkinkan atau dari hasil kan karena ini sudah kurang lebih 1 minggu Mas Adit? Sudah 2 minggu sudah jalan. 2 minggu jalan. Nah, dari evaluasi Mas Adit mungkin apakah ada sedikit peningkatan itu kira-kira? Atau bagaimana menurut Mas Adit? Terkait dengan pembelajaran sendiri, sekarang pun di sekolah dasar dan SMP itu juga menerapkan seperti sistem itu. Kalau nggak salah ingat saya 3 jam sehari dalam pelaksanaannya. Nah, anak teman-teman mahasiswa yang ada di UTS Mengajar saat ini, itu mereka itu jemput bola jadinya Pak Yani. Jadi mereka itu nanti diajarin sebenarnya sama gurunya. Sebenarnya konsep Kampus Merdeka ini sebenarnya yang digagas sama Mas Menteri, itu sebenarnya
bukan hanya tugas dari perguruan tinggi untuk mendidik mahasiswa, tapi tugas dari semua kita untuk mendidik mahasiswa ini. Nah, salah satunya UTS Mengajar ini juga kemudian guru kemudian juga memberikan transfer knowledge-nya itu kepada mahasiswa itu, bagaimana cara kemudian dia bisa mengajarkan. Nah, setelah itu mahasiswa itu kemudian ke siswanya untuk menjelaskan lagi. Nah, konsepnya itu dibagi per kelompok, Pak Yani. Jadi di sekolah itu dibagi kelompoknya. Nanti masing-masing mahasiswa, satu sekolah itu mahasiswanya ada 7 orang. Dari 7 itu nanti masing-masing dibagi di 1 orang satu kelompok. Jadi 7 orang itu totalnya ada 7 kelompok di dalam sekolah. Kemudian mereka itu datang ke sekolah, ke rumah-rumah dari kelompok-kelompok belajar tadi, untuk kemudian dijelaskan materi yang pelajaran yang ada di sekolah, sehingga dirasa gap kosongnya tadi itu bisa diisi oleh kehadiran mahasiswa, membantu gurunya. Dan diharapkan tadi proses pembelajaran yang tadi 50% itu paling tidak harus meningkat nih, dengan adanya UTS Mengajar ini ya. Ini menarik konsepnya juga, dan sekarang sudah 2 minggu kita lakukan proses ini. Nah, Mas Adit, terkait dengan ini juga saya dengar ada ingin diciptakan komunitas-komunitas pembelajaran gitu? Ya seperti itu Pak Rektor. Jadi tadi selain dari tadi itu mahasiswa itu membantu guru, tujuannya adalah membentuk sebuah komunitas belajar di sekolah. Harapannya ketika sudah selesai UTS Mengajar, siswa-siswa terbiasa bekerja bersama-sama di dalam satu kelompok, yang kemudian mereka itu berbagi ilmu di situ, mengerjakan tugas bersama-sama, sehingga tadi seperti yang Pak Yani sampaikan, jadi nggak repotin orang tuanya maksudnya gitu. Jadi saling bertukar pikiran antar siswanya gitu. Nah, ini dibentuk kelompok-kelompok gitu ya? Dibentuk kelompok-kelompok di sekolahnya. Nanti harapannya setelah UTS selesai, UTS Mengajar selesai, kelompok-kelompok ini tetap ada. Untuk jadi komunitas pembelajaran bersama di masyarakat. Ya, benar Pak Rektor. Nah, itu harapan-harapan yang ingin dicapai oleh teman-teman di UTS Mengajar. Saat ini ada 70? Ada 70 siswa, mahasiswa. 70 mahasiswa dari program studi apa saja? Dari program studi akuntansi dan manajemen. Ada sebagian. Di 10 sekolah? Yang tersebar di 10 sekolah, masing-masing sekolah 7 orang. Nah, ini tentu saja menjadi pilot project ya Mas Adit. Benar ya? sekali. Dan tentu saja nanti sinergi dengan PGRI diperlukan ini. Benar. Karena beliau-beliau membawahi 6.000 guru. Benar, kita mungkin nanti diskusi silaturahim dengan PGRI untuk untuk menambah lagi apa yang kemudian bisa kita tambah di UTS Mengajar tuh Pak Yani, sehingga karena UTS Mengajar ini flagship ya, artinya bukan hanya semester ini, semester depan pun Mas Adit masih ada. Benar, jadi diharapkan ini juga sebagian dari Kampus Merdeka dari Mas Menteri Pak Yani. Jadi pembelajaran mahasiswa di luar kampus, jadi mahasiswa itu belajar di luar dari program studinya di luar kampus gitu. Nah, Mas Adit, mungkin Mas Adit sebagai direktur akademik menyampaikan pesan-pesan kepada adik-adik kita yang sedang mendidik di 10 sekolah. Baik, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang ada di sekolah yang saat ini sedang mengikuti program UTS Mengajar, ini adalah kegiatan yang sangat bagus sekali, kegiatan yang kemudian bisa menambah wawasan dari mahasiswanya, dan juga ini menjadi bukan hanya membantu sekolah, tapi juga memberikan pengalaman baru kepada adik-adik siswa yang teman-teman sekarang sedang dampingi. Karena ini ada kehadiran orang lain selain guru yang kemudian mengajari, kan itu menjadi pengalaman berbeda. Mahasiswanya juga dapat pengalaman berbeda, teman-teman dapat pengalaman berbeda, siswa yang teman-teman dampingi juga akan mendapatkan pengalaman berbeda. Sehingga diharapkan pengalaman ini menambah pengetahuan kita bersama gitu, secara kolektif. Jadi teruslah kemudian menjalankan yang sudah menjadi program itu, kemudian kita nanti akan tutup dengan public speaking. Ya, kontes gitu. Ya, jadi ramai sekali tuh pasti itu. Ya. Jadi kakak-kakaknya sekarang yang sedang di sekolah-sekolah itu kemudian ngajarin ya, gimana cara berbicara di depan publik, mungkin lomba debat, lomba public speaking ya, berpidato gitu, communication. Ya. Oke, Mas Adit, terima kasih karena ini di penghujung acara ya. Mungkin kita pengen dengar dari Pak Yani. Nah, Pak Yani, mungkin Pak Yani ya pesan terhadap guru-guru nih yang 6.000 orang yang mungkin menyaksikan, dan juga seluruh Indonesia lah, karena PGRI ini kan bukan hanya di Sumbawa saja, tapi mungkin pesan-pesan kepada
seluruh guru terkait dengan mungkin situasi dan kondisi yang sedang kita alami sekarang ini Pak Yani? Sebelum saya ke sana, saya tertarik dengan silakan. bahasa membangun kelompok belajar Pak Rektor, karena ketika teknologi ini berjalan, maka cenderung anak belajar sendiri, googling sendiri gitu Pak. Dan kita khawatir nanti lahir anak yang tidak kolaboratif gitu Pak. Padahal untuk ini penting Pak Rektor sampai sini mengundang, ini kan kolaborasi. Nah, kita khawatir suatu saat mereka jago tapi daya kolaborasi rendah gitu lah. Ini kan juga berbahaya. Artinya jika itu bisa dibangun, itu artinya anak kita sudah paham. Jadi paham artinya bekerja secara bersama gitu loh. Bahwa kalau kita walaupun hebat, ketika ada teman juga tambah hebat kita kan, jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan kami menghimbau kepada sekolah-sekolah yang ada UTS mengajar, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman kami yang ada di lapangan. Begitu juga ada bantuan manajemen begitu, karena memang bantuan manajemen Pak Rektor, ini hal yang sangat lemah kita di sekolah. Bantuan apa istilah manajemen itu ya, namanya guru itu yang dilatih kan pembelajaran. Manajemen itu sering lemah kita. Ya namanya juga boleh dibilang mereka hanya berlatih ketika jadi calon kepala sekolah. Ketika sudah jadi kepala sekolah nggak paham sudah itu. Padahal nah disinilah letaknya teman-teman masuk ke sana, mudah-mudahan itu juga terbantu semuanya. Ya kita berharap sih mudah-mudahan kita punya pada dasarnya Pak Rektor, enggak ada yang perlu dirisau dengan guru. Guru itu sama dengan dosen, asertif, istilahnya menerima apa saja perubahan gitu. Walaupun barangkali bagi yang usia tua agak lambat, hal yang biasa, yang muda lebih cepat, itu hal biasa. Dan satu hal barangkali yang nggak bisa kita latih itu hati gurunya kan Pak Rektor gitu. Yang bisa walaupun mungkin melemah, tapi hatinya yang sedemikian rupa ya bisa menembus hati dan pikiran anak-anak kita gitu Pak Rektor. Luar biasa. Mungkin pesan kepada guru-guru kita? Ya udah itu aja, teman-teman guru semuanya tetap kuat ya. Ya kita terus menjadi suluh bangsa ini, karena memang itulah takdir kita sebagai guru, tidak ada yang lain. Seperti itu, jadi suluh buat bangsa Indonesia ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Yani, terima kasih Pak Adit atas perbincangan yang hangat kali ini. Jadi Ki Hajar Dewantara pernah berkata, kita sebagai guru itu selalu harus ada di depan memberi contoh, kemudian di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, oleh karena itu sebagai guru, sebagai dosen, kita mari sama-sama terapkan prinsip daripada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah, kita jumpa lagi dalam Bincang-Bincang Rektor di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.